Hai, Mama Arvin di sini. Episode kali ini Mama Arvin tidak mengajarkan keterampilan, tetapi Mama Arvin mencoba untuk mengajarkan kalian musik, teori musik. Karena Mama Arvin melihat begitu banyak anak-anak yang kurang paham dengan musik. Dan juga orang tua juga tidak paham tentang musik. Nah, musik yang Mama Arvin akan ajarkan adalah mengenai not balok. Nah, banyak anak-anak SMP atau anak-anak yang kelas 5, kelas 6, mereka tuh tidak paham soal not balok. Karena memang Mama Arvin itu seorang guru musik, jadi Mama Arvin mencoba untuk mengajarkan kalian tentang not balok. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita akan mulai dengan yang pertama, notasi musik. Notasi musik itu terbagi atas dua, musik daerah dan musik umum. Yang kita akan bahas adalah musik umum. Notasi. Notasi pun ada dua. Not angka yang ditulis dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 titik di atas ya, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan not huruf dibaca dengan C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itulah yang memakai not balok. Kalau not angka, Mama Arvin yakin kalian sudah mengerti. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yang akan Mama Arvin ajarkan adalah not balok yang kalian masih kurang paham. Not balok itu tidak berdiri begitu saja, tidak ditulis dengan kertas putih, tidak. Not balok itu harus ditulis pada tempatnya, yaitu apa? Sangkar nada. Kalau kalian mau beli di fotokopi ada buku musik, tetapi garis-garisnya terlalu kecil. Nah, sekarang untuk Mama Arvin ajarkan kalian memakai buku tulis. Buku tulis itu kalian gambar sebesar 1 spasi buku tulis, 5 garis ya. Nah, inilah yang disebut sangkar nada atau paranada atau balok note atau staff. Mama Arvin ulangi lagi, sangkar nada atau paranada atau balok note atau staff. Inilah sangkar nada. Sangkar nada itu dihitung dari bawah. Garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, dan garis 5. Spasinya juga dihitung dari bawah. Spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Jadi sangkar nada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Ini adalah kita umpamakan rumah. Kalau manusia tinggal di satu rumah, not pun punya rumah yang disebut sangkar nada. Binatang pun punya rumah yang disebut sarang burung atau kandang binatang. Nah, masing-masing punya tempatnya. Sangkar nada ini punya penghuni yang disebut not. Notnya punya nama, not C, not D, E, F, G, A, B, C. Ulang lagi, D, E, F, G, A, B, C. Terus, nah notnya itu hanya sekitar namanya 7. C, D, E, F, G, A, B. C-nya diulang ya. Jadi penghuninya itu 7. C1, C2 itu nada yang lebih tinggi. Nah, sebelum kita menulis not balok ini, rumah pasti ada kuncinya ya. Sama, sangkar nada pun harus ada kuncinya. Kunci itu ada 3. Kunci G, kunci F, dan kunci C. Kunci C ini sejujurnya jarang dipakai, jarang digunakan, tetapi bahkan tidak pernah digunakan. Yang kita akan gunakan kunci G dan kunci F. Untuk kunci G itu tangan kanan. Jikalau kamu main keyboard, main piano, ya itu memakai tangan kanan untuk kunci G. Tangan kiri itu kunci F. Biasanya kunci bass ya, sebelah kiri. Not balok ini pun digunakan oleh pemain-pemain klasik. Kalau pemain pop, biasanya mereka tidak menggunakan not balok. Cukup dengan akord-akord yang ada, mereka cereng-cereng gitu ya. Nah, kalau klasik itu selalu memakai not balok. Terlebih lagi pemain orkestra, semua menggunakan not balok. Sekarang kita kembali lagi. Pada sangkar nada itu ada kunci G, kunci F, dan kunci C. Yang kita akan pelajari adalah kunci G. Bagaimana cara menulis kunci G? Mama Arvin tidak mengharuskan harus seperti ini cara menulis atau harus begini. Tidak. Ada 2 macam cara, terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai cara Mama Arvin atau mau pakai cara kalian, silakan. Karena yang penting bentuknya sama, kunci G.
Kenapa kita sebut kunci G? Sebab kunci G ini menunjukkan nada G. Contoh, sekarang Mama Arvin coba tulis kunci G. Caranya Mama Arvin tulis adalah lurus dulu seperti tongkat ke bawah. Dari atas turun ke bawah menyentuh garis keempat, turun menyentuh garis pertama, naik menyentuh garis ketiga, stop di garis kedua. Nah, inilah yang disebut nada G. Pasti ya. Nada G ini pasti. Sekali lagi, Mama Arvin ulang. Turun ke bawah, menyentuh garis keempat, turun kembali menyentuh garis pertama, naik menyentuh garis ketiga, stop di garis kedua, lewat sedikit. Ini cara Mama Arvin. Tetapi kalau kalian mau seperti cara ini juga boleh. Dari bawah, pertengahan spasi 1, naik menyentuh garis ketiga, turun menyentuh garis pertama, naik, lewatin ya, lewat, turun, set. Nah, seperti ini. Sekali lagi. Dari tengah spasi 1, naik, menyentuh garis 3, turun, menyentuh garis pertama, naik, lewat, turun. Lewatin garis keempat, turun, hap. Nah, seperti ini kunci G. Jadi kalian terserah mau pilih yang mana. Mau pilih yang A atau pilih B, semua sama. Jadinya kunci G. Cara penggunaan kunci G sudah selesai. Mama Arvin harap kalian bisa menulis dengan benar. Oke, sekarang Mama Arvin hapus. Kita akan menuju ke not balok. Nah, sekarang Mama Arvin akan menjelaskan bagaimana cara menulis not balok. Not balok itu terdiri dari 3 bagian. Kepala not, tangkai not, dan bendera not. Contoh, misalnya Mama Arvin tulis seperti ini. Kepala not, tangkai not, bendera not. Jadi ada 3 bagian, kepala not, tangkai not, dan bendera not. Nah, not-not ini akan diletakkan di dalam sangkar nada. Jadi ada not garis dan ada not spasi. Contoh, not garis adanya di garis-garis dan besarnya harus satu spasi, ya. Misalnya gini, ini not garis, ini not garis, not garis, not garis, not garis, dan not garis. Lalu not spasi adanya di spasi 1, spasi 2, spasi 3, dan spasi 4. Jadi not itu ada 2 macam, ada di garis dan ada di spasi. Kalau kita urutkan menjadi satu tangga nada. Mama Arvin hapus. Garis spasi, garis spasi, garis spasi, garis spasi. Mama Arvin maaf, ini agak miring-miring ya. Nah, notnya ini harus menyentuh. Kalau di spasi ini harus menyentuh garis bawah dan garis atas. Tidak boleh kalian menulis seperti ini. Salah. Jadi besarnya not balok itu harus sebesar spasi. Ini not yang ada di dalam sangkar nada. Sedangkan not yang ada di luar sangkar nada, dia harus ada garis bantu yang disebut ledger line. Contoh, garis bantu baru letakkan nada. Oke, garis bantu pun harus sama, sebesar satu spasi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, di sini kira-kira anak-anak sudah mengerti. Mama Arvin harap kalian sudah mengerti. Nah, sekarang nama not ini apa saja? Lihat, patokan kita garis kedua adalah nada G. Garis kedua nada G, ya. Nada G, ini nada G. Nada G tinggal naik ke atas. G, A, B, C1. Kenapa disebut C1?
karena sudah lebih tinggi. C1, C1, D1, E1. Sekarang ke bawahnya, sebelum G apa? Huruf F, berarti dia nada F. Sebelum F apa? E. Oh iya, Mama Arvin hapus dulu. Lalu pas di bawahnya, di bawah menempel pada garis. Nah ini nada D. Nah yang tadi yang Mama Arvin tulis di ledger line itu harus sama. Nah ini nada C. Nada C ada di memakai garis bantu. Nada D harus menempel pada garis pertama. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, C1, D1, E1. Sekarang kalau dia naik not garis ini, lalu ada lagi di atas. Lanjut, namanya apa? E, F1, G1. Mama Arvin agak mundur karena papannya tidak cukup. Lalu di sini ada lagi ledger line sebesar 1 spasi. Atasnya G1, atasnya G1. Nah, apa ya? Habis G apa? A. A1. Pada intinya, not yang di luar sangkar nada itu harus memakai ledger line atau garis bantu. Nah, di dalam not angka ini disebut do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kiranya sampai sini sudah jelas ya. Untuk episode berikutnya Mama Arvin akan memberikan pelajaran tentang nilai dan ketukan pada not balok. Semoga anak-anak bisa mengerti dan jangan lupa like, comment, and subscribe.